nampaknya negeri ini seperti orang hamil yang keracunan. Waduh. Karena bebannya itu lebih berat. Waduh. Beban itu apa? Tetapi rupanya ada seorang cendekiawan terkenal profesor gitu. Gampang itu cara ngobatinya. Kasih 2 tambahan ayat pada pasal 22 Undang-Undang Dasar 45. Apa tuh? Ayat, jadi 6 ayat, jadi ditambahi 2 ayat 7 dan 8. Ayat pertama, untuk sementara waktu karena situasi hamil keluar. Maka Nih untuk yang ngerti aja ya. Kalau nggak ngerti kalian bisa bisa ulang lagi rewind. Maka pejabat ini diberi tenggang waktu sampai kalau dalam hukum perbulan dalam waktu tertentu kontrak. Jadi 2 tahun. Ya tentu minimal setahun, nggak mungkin sehari 2 hari perpanjangan orang kekuasaan namanya minum obat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kita yang keren dan mencerahkan, mudah-mudahan. Ya. Wah, terima kasih Bang Juju. Nah, ikut gabung nih, ya teman-teman ya. Kita ada Bang Juju, dia udah pada tahu kan, pakar hukum pidana dan ini pengamat kebijakan publik, pakar kebijakan publik, dan ini Ibu Leni, aktivis emak-emak. Dan saya sendiri tukang sapu di sini. Tiap minggu turun ke jalan ya. Ya terpaksa bersih-bersih ya. Iya, jadi saya ada yang bikin kopi. Jadi teman-teman, hari ini kita akan ngobrol update terkini ya, dan semoga ada ibroh dari apa yang kita obrolin hari ini. Tenang aja teman-teman, pasti ada ibrohnya. Nih yang pertama nih Bang ya, kita akan ngomongin ini baru kemarin ya teman-teman ya. Jadi ada yang campingan nih ternyata di yang namanya ibu kota negara. Nah ini cocok nih karena Mas Joko yang mirip dalang ini pakarnya budaya Jawa. Gue langsung aja nih teman-teman. Jadi gimana menurut Mas Joko nih soal Solo, Mas, kendi-kendian? Sayang nih hari ini Om Roy nggak datang. Kalau ada Om Roy lebih seru lagi. Jadi begini ya, yaitu kan ada ritual. Iya. Dan ritual itu dilakukan secara berjamaah ya, oleh para gubernur dan tentu dengan Bapak Presiden. Saya tidak mempersoalkan mau jamaah atau sendiri-sendiri, dan saya tidak ingin melihat ini menjadi masalah yang dilihat dari soal akidah. Saya tidak berwenang untuk ngomong hal itu. Tetapi ada sesuatu yang menarik bahwa ternyata ada kekurang percayaan diri pada nggak tahu yang punya inisiatif ini, bahwa sebagai simbol, saya khawatir ya tanah-tanah itu nggak mau bercampur dengan yang selalu penuh dengan air. Kalimantan itu kan tempat rawa, gambut. Tapi ini usaha yang menarik. Namun di sisi budaya dan dilihat dari politik kolonial dulu, politik kolonial terhadap umat Islam, terhadap itu memang ada semacam pola yang memang harus dilakukan. Bagaimana mempertentangkan soal adat dan Islam. Orang sekarang bilang kearifan lokal. Dan nampaknya di dalam siaran BNPT sendiri dikatakan kalau sering mempertentangkan dengan kearifan lokal itu bisa dibawa ke ranah yang menakutkan itu. Ya, nah ini yang saya agak khawatir, karena kalau orang Jawa ya sebegitu sinkretisnya terhadap pandangan hidupnya. Misalnya di Jawa itu kan ada rumah itu harus ada yang jaga. Ya, jangan dikatakan itu harus perlu gardu satpam dan satpam gitu, enggak. Yang sekarang seragamnya mirip itu dan katanya mau diganti lagi. Tetapi penjaga di sini adalah penjaga dalam pengertian supranatural, metafis. Metaverse. Jadi ternyata benar ya. Karena memang alam pikirannya orang Timur, khususnya orang Jawa, bahwa dunia makrokosmos itu harus bisa bertemu dengan mikrokosmos. Itu namanya manunggaling kawula lan Gusti. Manunggaling kawula lan Gusti itu pernah ditafsirkan dengan
dengan sukacita. Dulu namanya paham integralistiknya Supomo. Ya, yang kemudian Negara dibantah integralistik. oleh Bang Marsilam. Jadi negara keluarga. Iya, negara integralistik. Kekeluargaan. Tapi di tengah persaingan dunia yang semakin mengglobal, apa yang namanya kekeluargaan itu sekarang ya dipertanyakan. Keluarganya jadi pejabat di sana, di sini. Oh itu yang nyata-nyatanya malah begitu. Keluarganya yang dapat Jadi, modal ventura bisnis ini itu ya gitu ya. Itu yang terjadi begitu. Ternyata kekeluargaan itu bukan dalam pengertian satu dapat semua dapat satu. Gitu ya. Kalau dulu Pangeran Sambalnyowo tiji tibeh mati siji mati kabeh. Artinya kita itu guyub di dalam penderitaan. Tapi kan sekarang enggak. Kalau penderitaan lu jalani sendiri. Jadi mari kita nyari peluang untuk deket-deket dengan sana kan gitu. Nah, itu. Makanya saya Kan ini seru ya ngobrol sama Mas Joko. jadi soal kendi dan tanah itu ya namanya usaha. Saya terus pakai camping ya itu mungkin inget zaman pramuka dulu. Jadi ya nggak apa-apa itu Bagus. aja nggak usah terlalu disikapi. Tapi inspiring sih Serius, sebenarnya. dan jangan sampai kita menjadi dipicu itu menjadi pemicu. Wah ini kelihatannya ya kalau saya pribadi itu sih gitu aja, Pak. Tegas, pribadi. Tetapi ini bisa memberikan dampak politik. Ingat perang Padri, ingat perang Jawa. Itu dibenturin. Dan kita tahu kalau bentur-benturan itu siapa yang jagonya. Kan. Komunis juga. Itu kata Dek Haji yang wajahnya mirip-mirip tokoh itu. Masa kok dibilang mirip nyoto? Jadi ya. Enggak juga lah. Tapi memang ya kita menemukan tokoh-tokoh yang hebat pada zamannya. Siap. Dan saya kira kita hadapi aja dengan tidak terlalu begitu serius, jangan terpancing soal isu kendi dan tanah. Itu. Ya, Tapi kita kan nggak tahu ya apa betul-betul akan pindah dan enggak, karena Mas Juju ini kan lagi gugat-gugat ini. Iya. Ya gimana ini Mas Juju ini? Tapi gimana? kalau saya lihat sih ya menyenangkan lah, inspiring juga soal camping, kendi, tanah ini cukup inspiring sebenarnya teman-teman ya. Inspiring ya apa pikir sendiri. Tradisi. Tapi nggak apa-apa, keren ya. Jadi setidaknya di masa sulit kita jangan selalu bersedih teman-teman, jangan selalu mikirin besok makan apa. Kita harus happy. Pergilah camping. Anggap aja ini pertunjukan ketoprak. Kalau anak-anak bilang lu kurang jalan-jalan sih, kayak gitu. Kalau anak zaman sekarang bilang kayak gitu. Bang Juju lagi buat tak dulu, tapi ini soalnya ini ada di samping kita ada Ibu Leni dan dia belum memasuki soal gugat-gugat yang serius. Dan dia saya nggak gimana Len? Jadi kalau guyonan ibu-ibu gitu ya, kok jadi ingat sama program uji nyali gitu, camping tuh. Oh, jadi itu ya. Uji nyali di salah satu program televisi. Ada. Ingat dulu zaman apa itu sih? Zaman pramuka juga. Iya kan sendirian, malam-malam kan. Tapi nggak sendirian lah, itu kan fotonya doang sendirian. Iya kan maksudnya kelihatan kayak gitu. Terus satu itu kayak program uji nyali ya dulu ya ingat di salah satu program televisi. Gitu. Terus yang keduanya ada juga guyon ini juga sih. Itu kok masih pakai masker ya gitu. Maksudnya tuh sendirian kayak gitu aja di hutan gitu ya. Kok masih ya gitu. Jadi itu apa ya? Sebenarnya jadi udah nggak terlalu dianggap serius aja sih. Cuman ya pada dasarnya beberapa teman-teman juga nggak begitu yakin sih. Benar nggak sih bakalan pindah ke sana gitu? Benar siap nggak sih pindah ke sana gitu? Ya kalau so far sih siap ya sampai saat ini ya. So far sih siap, dinyatakan siap. Tapi Leni sendiri mau nggak pindah ke sana? Enggak kayaknya ya. Kalau pribadi lihat untuk memindahkan ibu kota itu, karena juga kalau nggak salah ya secara histori geografis juga sulit kayaknya untuk pindah. Oke. Ya tapi untuk ibu kota gitu ya. By the way, ya ini kita mudah-mudahan ini tayang sebelum tanggal 22.
kita mau ada aksi lagi. Ini Leni ini Aliansi Rakyat Menggugat, Emak Aliansi Rakyat Menggugat atau Mama ARM yang somehow meninggalkan keluarganya, meninggalkan anak-anak, suami dan sebagainya, tentu saja atas izin suami, untuk melakukan aksi-aksi di jalanan menuntut berbagai ketidakadilan. Salah satunya adalah soal mandatory vaksin, soal PCR gate, soal banyak ketidakadilan yang kemudian dibela oleh teman-teman ARM. Tapi nanti kita akan bicara khusus soal itu, why they fight, mengapa mereka turun ke jalan. Sekarang kita mau langsung masuk ke pakar hukum pidana kita. Pakar hukum pidana, Bang Hukum apa Juju. saja? Hukum macam-macam. Ini tata negara ini. Iya, tata negara. Sekarang bicara tata negara. Iya. Bang Juju, ada kabar apa nih yang terbaru nih? IKN atau Iya. kasus-kasus yang Bang Juju pegang? Bang Juju ini adalah pengacaranya misalnya Pak Munarman, Habib Rizik, Ya. Napoleon Bonaparte. Jadi Next, kalau menggunakan Edi Mulyadi. waduh, Edi aja deh, Edi. Temen itu Bang Edi gimana? Ya kalau Bang Edi sekilas saja karena Tapi kayaknya berat-berat juga kan? iya berkasnya sudah lengkap dari pihak kepolisian, P21. sudah diserahkan P21 kepada pihak kejaksaan. Kita tinggal menunggu deadline-nya adalah akhir bulan ini, bulan Maret. Itu harus disidangkan. Begitu ya. Kalau tidak disidangkan maka bisa bebas dari tim hukum ya. Jadi Asik ya. kita tunggu paling nggak sebelum akhir bulan ini bisa sidangan Pak Edi Mulyadi sidang perdana di belum tahu kita di pengadilan Medan. Begitu. Ya jadi Bang Juju ini teman-teman kalau kasus-kasus ITE biasanya Bang Juju yang pegang. Jadi Bang Juju ini paham banget soal kasus ITE. Cuma ada satu kasus ITE yang nggak dipegang, kasus Menak ya. Nggak ada yang laporan lewat Bang Juju ya. Iya. Kita tunggu kalau ibarat apa main bola kan tunggu di gawang aja. Tunggu di Tapi gawang. hampir banyak kasus ITE, terutama yang dari kalangan yang kritis terhadap rezim, terhadap Iya. pemerintah, ini dibela oleh Bang pihak Juju. oposisi. Oposisi. Gue bilangnya kritis bukan oposisi. iya. Ya kritis aja nanti. Oke, sekarang kita balik lagi ke Bunda kita, Bunda Leni. Ya, sekarang dipanggilnya Bunda, padahal masih cocok ya di Bunda ya, pasti ya. Setuju. Jadi Bunda, kenapa? Nggak itu dulu deh. Nah, sekarang kan gini nih, kan nih selama ini kan yang diperjuangkan salah satunya adalah menolak mandatory vaksin, benar kan? Dan seperti kita ketahui, soal vaksinan ini kemungkinan besar akan berganti dengan yang lain, isu yang lain, dan akan segera berakhir karena pemerintah sendiri menyatakan pandemi akan berubah menjadi endemi. Nah, misalnya nih Leni, setelah urusan vaksin ini selesai, ini nggak ada lagi. Oke lah, udah lewat mandatory vaksinnya, sekarang udah nggak ada orang yang harus divaksin lagi, misalnya gitu ya. Apalagi yang akan kalian perjuangkan? Atau Banyak. perlukah kalian untuk terus memperjuangkan? Kalau perlu untuk apa? Gitu. Masih banyak, bukan cuma itu kan yang kita perjuangkan selama ini. Ya soal PCR-nya kan, dari segi pemakaiannya atau fungsinya ya, terus kemudian bisnisnya, terus omnibus law, terus juga masalah dapur aja minyak goreng, gas, itu kan itu meroket Seru nih. ya, gas. Iya. Ikut ngantri minyak goreng. Iya. Itu apa ya? Gas tuh. Gas, oh ya? 12 kilo ya. Kamu ngerasain dong susahnya gas Ngerasain, saat iya. ini di rumah. Iya, jadi sempat gitu. Terus selain langka itu harganya kan melambung banget. Melangnya, ya. Dan memang kabarnya kemarin itu Kapolri sudah instruksi ke tiap Kapolda itu untuk membuat ada lah gitu. Operasi pasar semacam itu. Bukan. Oh enggak, harus Jadi ada. bertanggung jawab agar ada gitu di Pengadaannya. ya, pengadaannya di Wah, keren, lapangan keren, gitu. keren, keren. Oh bukan sekedar minyak keamanan ya? Iya. Minyak goreng Minyak itu goreng makanya juga. ini dapat perhatian banget ya kalau Lalu dari Bulog kemana? Ya kita perlu hargai lah. Polri gitu ya, minyak goreng seperti juga itu. sampai di diurusin sama Iya, Polri kita ya. jadi kita apa, hargai. terharu ya. Terharu ya. Terharu. Kita hargai inisiatif. Terharu dan bangga. Bangga. Iya, bangga. Jadi teman-teman perlu diklarifikasi ya. Jadi ketika keadaan makin fuka ya, makin volatile, uncertainty dan membingungkan, intinya ketidakjelasan makin terjadi, makin turbulence, memang biasanya akan tumbuh jiwa-jiwa yang penuh perhatian dan penuh kasih sayang untuk menegakkan keadilan. Dan itu ternyata kita temukan di dalam diri perempuan, di dalam diri emak-emak. Kenapa? Nah ini kalau menurut sang guru ya, karena
perempuan itu dari by default dia sudah harus dia lebih bisa bertindak adil, merasakan adil. Karena apa? Karena ketika dia mengandung, dia harus membagi secara adil energi makanan yang dia makan serap antara untuk janinnya dan dirinya. Leni sendiri ngalamin waktu hamil untuk anaknya yang kembar. Iya. Berat banget ya, makanya jadi banyak dan dia harus sangat adil membagi energi itu. Bahkan Jadi dengan lincahnya politik mengambil itu sebagai istilah ibu pertiwi. wih, Nah, ya. gimana? Terus ini sekarang kita menunggu Bapak Pertiwi kan? komentarnya. Ibu pertiwi karena Gimana, ibu gimana? pertiwi itu nggak tahu ini sudah hamil tua atau sedang hamil, nggak tahu. Apa memang kan keguguran. Iya. Ini kelihatannya kok apa namanya dalam proses kehamilan yang dikhawatirkan oleh salah seorang dokter kandungan yang terkenal itu kan bisa ada namanya keracunan kehamilan. Apa tuh? Keracunan kehamilan itu karena Kelamaan. berat bukan karena berat badan yang melebihi dari 10 kilo dalam proses kehamilan. Ini saya bukan ahli, tapi Bukan saya objek pernah ya, dengar. Pak, ya? Bukan. Ya meskipun istri saya ini bidan ya, tapi kan nggak dan itu apa tukang kalau dokter kan belum lama Dapat kita titisan ngobrol. ilmunya ya. Bukan, dari seorang dokter tadi, dokter kandungan senior kita, Bang Hakim kalau nggak salah tadi. Iya. Dia bilang begitu. Jadi nampaknya negeri ini seperti orang hamil yang keracunan. Karena bebannya itu lebih berat. Waduh. Ngeri Beban ya, ngeri. lebih beban itu apa? Tetapi rupanya ada seorang cendekiawan terkenal profesor ya. Gampang itu cara ngobatinya. Kasih 2 tambahan ayat pada pasal 22 Undang-Undang Dasar 45. Apa tuh? Ayat jadi 6 ayat jadi ditambahi 2 ayat 7 dan 8. Ayat pertama untuk sementara waktu karena situasi hamil itu wah. Ya, maka Nih untuk yang ngerti aja ya. Kalau nggak ngerti kalian bisa pejabat ini bisa ulang lagi maka rewind. pejabat ini diberi tenggang waktu sampai kalau dalam hukum perbulan dalam waktu tertentu kontrak Iya. jadi 2 tahun ya tentu minimal setahun nggak mungkin sehari 2 hari perpanjangan orang kekuasaan namanya minum obat jadi dikasih waktu tertentu terus nanti diberi sebutan selama menjabat dalam waktu tertentu bisa setahun 2 tahun itu tadi dengan sebutan pejabat presiden pejabat anggota DPR. Tapi ingatlah pada sejarah bahwa Indonesia ini pernah punya namanya sementara. RIS itu. Bukan MPRS itu. MPRS. Oke. Namanya DPR-nya bukan DPRS. Nanti bisa salah dengan DPR periode 50 sampai 58 itu 59. DPR-nya GR, gotong royong. Saking gotong royong. MPR yang 7 tahun itu ternyata menghasilkan bintang Mahaputra Dipa Nusantara Aidit. Diberikan MPR dan dia adalah wakil ketua MPRS. Waduh. Menko. Menko. Makanya ketika ditangkap tentara, Dia bilang saya Menko. saya Menko. Wah, nggak peduli namanya tentara ya, tentara aja. Iya. Nah, terus menghasilkan proses umur hidup dan ujungnya adalah peristiwa berdarah yang sampai hari ini itu masih traumatik. Traumatik. Antara umat Islam dan yang sebelah sana yang sekarang belum berani begini terus terang aku PKI gitu kan belum berani. Dia pakai yang lain-lain itu untuk mengutarakan perjuangannya. Dan ini kan itu kan siasat. Itu kan siasat perjuangan dan umat Islam mestinya dan bangsa Indonesia terutama tentara ya penjaga pertahanan negara sudah tahu. Nah sekarang soal pengetahuan ini dia masih bersembunyi atau mau muncul. Nah persoalannya di situ. Apakah menunggu sang ibu pertiwi yang harus merawat kehidupan negeri ini? Ya, dalam pengertian politik itu kan ibu itu kan mikro, ibu pertiwi makro. Nah gitu. Itu masih bertanggung jawab gak? Apa memang mau menambah angka kematian ibu dan anak? Ya, gitu repot. Tapi bukan. Saya kira itu ya. Ya ini ngomong-ngomong Ibu Pertiwi juga gelisah nih karena masa depan anak-anaknya, masa depan anak-anak kamu ya. Kamu yakin nggak masa depan anak-anak kamu nanti akan lebih baik di Indonesia jika keadaan tidak berubah? Ya enggak lah pasti. Nggak yakin lah. Orang keadaan sekarang aja kan udah bisa kita lihat. Makanya kemarin waktu aksi juga sempat mengangkat soal lapangan pekerjaan atau TKA dari negeri Tirai bambu.
yang banyak sekali masuk ke Indonesia tapi juga unskilled gitu. Itu kan meresahkan. Ya sekarang udah terasa, apalagi nanti kalau tidak berubah. Jadi sebenarnya teman-teman ya, saya sih yakin ya ibu-ibu di rumah ya, emak-emak di rumah juga memiliki rasa yang sama kayak Leni, karena kita kan semua sama sebenarnya ya human itu, cuma mungkin belum tersuarakan. Dan alhamdulillah ada teman kita namanya Leni dan teman-teman yang lain, emak-emak yang lain kita tidak tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Ya dari Aliansi Rakyat Menggugat dan dari elemen-elemen perjuangan lainnya yang emak-emak yang kita tahu sangat aktif ya di hari-hari terakhir ini. Saya yakin itu sudah mewakili, menurut pendapat saya mewakili dari pendapat emak-emak Kemarin semua. ada Mbak ini dengar ketika minyak goreng memang sulit. Antri juga satu orang yang dapat Gimana satu. beli minyak goreng? Iya, Mbak ini Mas Cucu. Jadi ngedenger ya kalau Iya. persoalan mama tadi disebut Pak yang utama urusan rumah tangga dapur gitu ya. Itu kan minyak goreng. Ngurusin Ini sebelumnya minyak goreng. tahu tempe juga kan. Iya, Kedelai. sempat, iya. Jadi itu fakta sahabat. Jadi tahu tempe kemudian disusul oleh terakhir ini minyak goreng. Dan sebelumnya juga daging sapi. Iya. Sampai Iya. itu pedagang daging sapi juga mereka mengadakan stop dagang tuh, jualan tuh 2 minggu kalau nggak salah. Itu faktanya seperti itu. Nah jadi berangkat dari hal sulitan ekonomi tadi tanda kutip ya, kok tiba-tiba bukan tiba-tiba ya 2-3 bulan terakhir ini pemerintah ini ngotot gitu. Minta. Ngotot ini mau pindah ibu kota. Oh, Nah, kalau- dan tambah periode. Udah ya tambah periode ya itu terselubung. Kata istilahnya begitu terselubung. Iya. Jadi dalam kondisi ekonomi yang dipermata seperti itu, rakyatnya menderita sampai zaman Orde Lama aja nggak sampai begitu ngantrinya. Nah kita kan sudah sekarang ini sudah prasarana sarana semua siap ya. Supermarket juga demikian siap. Tapi ngantrinya sudah seperti era zaman saya masih balita gitu. Orde Lama. Mengingat jadi mengenang masa lalu. Orde Lama. Masa mau setbacknya 60 tahun ya? 60 tahun yang lalu ya kira-kira ya. Jadi itu. Nah kemudian timbullah rencana rezim ini yang memindahkan ibu kotanya, IKN disebutnya, ibu kota negara yang baru sana di daerah Kalimantan Timur, ya begitu. Penajam Iya, Pancasila penajam daerah sekitar situ. Dan undang-undangnya juga udah terbit, Iya. Mas Haji. Undang-undangnya terbit di nomor 3 tahun 2022 itu baru saja terbit ya, kira-kira sebulan yang lalu. Dan inilah karena keadaan seperti ini, situasi ini kita tim advokat itu mewakili antara lain pemohonnya adalah Pak Heha Mahua ya, Bang Dulo. Bang Abdullah Heha Mahua, kemudian Mbak Marwan Batubara, kemudian beberapa tokoh yang lain ya, tidak bisa kita sebutkan satu-satu. Itu ada sekitar 10 Mengajukan tokoh mengajukan JR. disebutnya judicial review tadi di Dan baru sidang hari ini ya. hari ini kita sidang perdana betul di Mahkamah Konstitusi. Yang intinya adalah paling tidak dimohonkan kepada Majelis Hakim bahwa undang-undang tersebut yang nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Baru itu bisa dibatalkan, ya, dibatalkan, tidak disahkan lebih lanjut begitu. Intinya sebetulnya itu karena tadi faktor-faktor tadi. Jadi banyak hal yang secara teknis tidak memenuhi persyaratan katakanlah ditimbulkannya atau keluarnya terbitnya undang-undang baru tersebut. Tentu selain itu juga hal-hal yang menyangkut persoalan sosio yuridis, kemudian filosofis gitu, sosiologis sangat tidak memenuhi persyaratan menerbitkan suatu undang-undang baru atau katakanlah secara fisik kita akan memindahkan ibu kota baru. Duitnya juga ada, ya. Utang kita aja ada sekarang udah sekitar 7.000 triliun rupiah. Dolarnya sekitar 500.000 kalau saya. Iya. Itu baru utang dan ada kemungkinan anggaran di undang-undang KN ini awalnya sih dibilang tidak akan mengganggu ngutak-ngutik APBN masih. Tapi faktanya kemarin di DPR dibahas Ya, tapi 50 sekian persen, 55% dipakai Ya, APBN negara juga, budget direncana. negara juga. Kan jadi gimana gitu pelan-pelan ujung-ujungnya juga akhirnya nantinya rakyat juga yang menanggung, yang akan membayar utangnya anak cucu kita juga depan gitu ya. Begitu anak cucu kita harus bersaing dengan yang tadi ya, TKA Negeri Tirai. Apalagi dengan itu, ya itu jelas sudah pelanggaran HAM dan pelanggaran hak hidup warga negara Indonesia kan. Pekerjaan-pekerjaan seharusnya undang-undang diatur di dalam undang-undang tenaga kerja ya 2003 itu
bahwa kerjaan-kerjaan seperti tadi yang kasar-kasar itu atau buruh kasar itu sekarang banyak ditempati oleh buruh-buruh dari Cina. Itu faktanya seperti itu. Lah terus warga pribumi mau dapat apa? Gajinya pun bisa 5 kali 10 kali lipat daripada gaji yang diterima oleh tenaga kerja pribumi, tenaga kerja Indonesia. Padahal Mas Pak, Haji. ini kalau kita mengingat ke pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 itu kan setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan Hidup yang layak. Itu teorinya begitu. Konstitusi ada undang-undang yang tertinggi di negara ini di bawah Pancasila, ya kan? Di atas undang-undang. Itu saja dilanggar. Iya. Ya, jadi artinya Tidak dilupakan. kita katakan rejim ini tega-teganya gitu sama warga sendiri marah Cina, itu fakta. Banyak mereka datang ya tengah malam, jelang subuh, itu diem-diem aja, umpet-umpetan. Bahkan yang bersaksi anggota DPR Jadi sendiri. begini, Iya, itu fakta. kita tadi kan ngomong konstitusi, ya. Di undang-undang dasar, Undang-undang dasar. tertulis. Tetapi yang terjadi sekarang adalah uang disebarkan kemana-mana. Bukan undang-undang dasar, tapi uang disebarkan. Singkatannya UU juga. Jadi Uang ketika disebarkan. politik itu takluk di bawah transaksi uang, kita selesai sebagai negara. Oh. Selesai. Jadi pedagang aja. Kalau jadi pedagang, sopo sing untung, sopo sing untung. Yang betul ya rakyat. Jadi nggak bisa negara Mau ini tak sama- diatur seperti pedagang. Ya, ya, Nggak bener. bisa dong. Berbisnis sama rakyatnya. Berbisnis sama rakyat. Bisnis rakyat. Bisnis karo rakyat. Jadi kata business power, penyalahgunaan wewenang, excess de pouvoir, ya. Wah. Terus akulah hukum, gitu. Serta mua kan ya, gitu. Les eta mua. Les eta mua itu segala macam itu wes. Iya. Ya sudah nyata. Oke, by the way, ini semua adalah sarjana hukum, cuma gue yang bukan. Jadi ketika harapan itu Allah. begitu tidak mendekat dengan kenyataan, selesai kita. Yang bagus adalah bagaimana kenyataan dan harapan mendekat. Sekarang harapan dan kenyataan Makin menjauh. jauh. Hidup ini tidak selalu apa yang kita harapkan 100%. Tetapi kita lulus dari ujian itu paling nggak 60. Selah minimal lah. Iya. Dan negara ini jangan-jangan nggak dapat. Iya. Repot. Kayaknya nggak nyampe ya. Kurang sampai. Tetapi Sampai perso- urusan minyak goreng loh. ya kemarin ketemu. Wah minyak goreng anu arep nambah perpanjangan. Antrian itu panjang. Mau nambah perpanjangan. Jangan lupa. Ngurusin minyak goreng lah iso. Iya, Yang minta Indonesia, tambahan Mas. gitu loh. Itu eksportir kelapa sawit ya. Nomor 1. Lah itu gimana? Lah ya Bu. Lahan. Simsalabim. Nah, nggak bisa. Ini sejarah dalam Berapa menit? Kan baru-baru ini ya. akan segera Ini sejarah ditentukan. bukan, ya. Kita sedang menciptakan sejarah. Sejarah adalah politik masa lampau. Terulang. Sekarang politik ini adalah sejarah yang akan kita bikin. Mendekatkan. Kita akan membuat sejarah yang buram atau sejarah yang cemerlang. Iya. Itu terserah kita. Iya. Wah, ini Terserah seru bangsa banget ya. ini. Teman-teman ya, jadi memang paradoks Indonesia itu bukan isapan jempol dan sepertinya emang terjadi hari-hari ini gitu ya. Tapi lucunya yang paling saya takuti dan sering saya bahas dengan guru-guru saya adalah kok rasa-rasanya kezoliman, ketidakadilan itu lama-lama jadi kayak kemacetan di Jakarta. Kita tahu kalau lewat jalan ini pasti macet, tapi lama-lama kita bisa menerima. Terus kita kerjain aja, udah deh jalanin aja deh, macet deh Tua di gitu. jalan. Tua di jalan. Akhirnya kita permisif terhadap kemacetan dan oke lah terhadap kemacetan boleh permisif ya karena itu mungkin tidak akan membuat anak-anakmu tidak bekerja dan dikalahkan misalnya pekerjaannya diambil oleh tenaga kerja asing. Tapi yang terjadi sekarang katakanlah ketidakadilan, kezoliman dan sebagainya, mismanagement ya, itu berpotensi mengancam masa depan anak-anak kita. Jadi harusnya tidak dipermisifkan, gitu kan ya Bang ya. Nah, sekarang problemnya adalah apa yang bisa kita lakukan. Nah, kita tidak akan membahasnya saat ini karena perlu dengan ahli-ahlinya kalau soal itu. Ini anu aja. Ini Kita lempar bola. guyonan Ya. antar teman. Jadi kalau dulu di kampus biasa ngobrol-ngobrol ya, ini para mantan aktivis ya biasalah seperti ini ngobrol-ngobrol. Coba sekarang kan karena pandemi nggak bisa ngobrol di luar, boleh? Mestinya Udah boleh. seriusnya di Senayan dan di Gambir sana. Tapi nggak tahu apa yang terjadi di sana. Apa ya serius apa cengengesan? Guyon. Guyon. Iya. Ya, terima kasih ya Mbak Leni. Kok gue tadi bilang dia
Bukan Mbak ya tadi. Iya nggak tahu nih. Bunda. Buka ya. Kan ya dari tadi ya. Jadi Terbawa Bunda. situasi sekarang ini. Ini Mbak, terus apa lagi? Teh. Boru. Waduh. Bukan, kalau baru enggak. Oh, kalau udah menikah apa istilahnya? Ya enggak, Nggak kalau ada. baru itu kan anak perempuan. Anak perempuan. Wah, Batang. Ya, oke. Oh. Mas Joko, thank you banget nih. Sama-sama. Bang Juju, thank you banget. Ya, ya. Ya udah teman-teman, kita akan ketemu lagi di obrolan ngaco berikutnya. Bukan ngaco sih sebenarnya. Jangan lupa saksikan juga di channel ini ada beberapa konten-konten menarik. Salah satunya adalah Radikal The Series. Oke, gitu aja. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.